ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Besar, Kau ada bersama-sama dengan kami, dan gak habis-habisnya anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, Bapak. Kami bersyukur atas kebesaran-Mu, kami bersyukur atas kasih-Mu, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang nyata di dalam kehidupan setiap kami. Kalau sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan di dalam kehidupan setiap kami, dalam hati kami, dalam pikiran kami. Karena saya percaya Tuhan, sore hari ini bukan waktu yang kebetulan. Sore hari ini adalah waktu-Mu Tuhan. Kau ada bersama-sama dengan kami, Kau hadir bersama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan, saat Kau berfirman, Kau akan berbicara di dalam kehidupan setiap kami, mengubahkan kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat sore. Senang sekali saya bisa hadir di sini. Senang sekali saya bisa berkunjung ke Caruban, karena saya nggak pernah nyangka bahwa saya bisa pelayanan di tempat ini. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri saya, biar paling nggak tahu gitu siapa yang bicara di sini gitu. Saya biasa dipanggil JR, 2 huruf aja, junior gitu. JR. Kalau saya ngelihat di di Instagram gitu ya, yang di posting ditunjukkan bahwa saya ini anaknya pendeta almarhum Yeremia Rim. Dan saya bersyukur bahwa ternyata waktu saya sampai ke sini, tadi sempat ketemu sama Komusa, diceritain, dikasih tahu, wah ternyata yang datang ke sini hari ini nih semua ada banyak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang sudah jauh lebih senior daripada saya. Jadi saya jujur waktu tadi duduk di situ dikenalin, yang ini dari gereja ini, yang ini dari gereja ini, yang ini dari mana. Jadi saya jujur rada keder gitu, kayak waduh, ini udah para senior-senior, jam terbangnya sudah jauh lebih daripada saya. Terus disuruh bawakan firman Tuhan, waduh ini kayaknya saya berasa kayak anak-anak TK ngumpul di kalangan para senior-senior, kayak yang sudah universitas gitu bahkan. Jadi kayak waduh, gimana nih? Cuman saya bersyukur banget dapat kesempatan ini, saya bersyukur banget dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan sore hari ini. Karena saya percaya nggak peduli siapa yang menyampaikan firman Tuhan, yang berkuasa itu bukan yang menyampaikan, tapi yang berkuasa adalah Tuhannya. Dan firman Tuhan itu akan hidup, akan menjadi berkat. Karena tadi waktu sempat ngobrol-ngobrol di sana, dibilang bahwa oh ya, dari kecil itu sudah dengar firman Tuhan. Tadi kak siapa tadi, sorry namanya, yang main gitar, katanya tadi Kak Reno, dia cerita bahwa dari kecil sudah ikut dengar, papanya dengar ikut dengar kaset gitu ya, kaset firman Tuhan dari hamba Tuhan, dan akhirnya satu keluarga tadi melayani Tuhan. Wow, luar biasa sekali. Dan saya sungguh percaya bahwa firman Tuhan yang ditanam, firman Tuhan yang diterima, firman Tuhan itu tidak akan jatuh sia-sia. Seperti sebuah benih yang jatuh itu tidak akan sia-sia, akan tumbuh. Karena kalau saya boleh cerita gitu ya, kami berdua, saya dan istri, kami baru menikah
bulan Desember kemarin, jadi belum 1 tahun nih. Dan kami tinggal di apartemen di Surabaya, kontrak apartemen di Surabaya di lantai 11. Dan waktu kami masuk apartemen itu ya udah biasa aja. Tapi sebuah hal yang menarik itu di beberapa 1-2 bulan yang lalu, saya lihat di terasnya apartemen itu ada tumbuh tanaman liar, tiba-tiba tumbuh aja. Padahal itu di lantai 11 apartemen, nggak ada tanah, nggak ada apa-apa, tapi bisa ada tumbuh tanaman liar. Kalau bukan benih yang jatuh, entah siapa yang bawa benih itu, tapi saat benih itu jatuh, benih itu akan tumbuh. Nggak peduli masuk akal apa enggak. Kalau dipikir saya nggak masuk akal, lantai 11 kan tinggi sekali gitu, gimana bisa akan ada benih yang jatuh di sana akhirnya tumbuh. Dan saya percaya firman Tuhan itu seperti benih, bisa jatuh dimanapun dan bisa tumbuh dimanapun itu. Mau masuk akal, nggak masuk akal tempatnya, Tuhan bisa pakai secara luar biasa. Benih yang ditabur itu akan membawa pertumbuhan dalam kehidupan setiap kita dan bahkan orang-orang di sekitar kita. Dan saya bersyukur sekali bahwa hari ini saya dikasih tema. Waktu itu dikasih tahu temanya adalah Tuhan di dalam lembah. Saya persiapkan firman Tuhan ini cukup bingung karena Tuhan dalam lembah. Biasanya kita melihat Tuhan itu di dalam gunung ya, di atas gunung, di atas bukit gitu. Kalau lihat di sini ada banyak sekali banner-banner, ada banyak sekali apa ini namanya, spanduk-spanduk gitu ya. Dan lagu-lagu pun yang kita nyanyikan tadi bagai Raja Wali, wah, melintasi langit biru, bahkan di atas gunung gitu ya, bisa terbang melayang seperti Raja Wali. Dan lihat di sini, ini semuanya kita kalau lihat banner-banner ini yang ada di bayangan kita, saya percaya adalah posisi di atas, posisi di mana kalau melihat apa ini, emasmu sangat banyak, no hope become poor forever, keep fly high and break the limit, we bless the nations and lands. Di sini semuanya perspektifnya adalah perspektif dari atas. Seringkali sebagai orang percaya Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang beriman, kita melihat Tuhan itu sebagai Allah yang besar, penguasa langit dan bumi. Posisinya di atas, karena dia Allah yang berkuasa, Allah yang bertahta. Melihat bumi ini dari perspektifnya ini, apa? Bird's view, sudut pandangnya burung dari atas. Jarang kita melihat Tuhan dari posisi di bawah. Jarang kita melihat Tuhan dari posisi yang berbeda. Seringkali saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita dikasih kekuatan karena oh ya nggak apa-apa, nggak masalah. Saat kita posisi di bawah, Tuhan akan bawa kita naik dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari apa? Pokoknya posisinya akan naik terus. Jadi sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen, kita pola pikirnya selalu seringkali sekarang posisi di bawah, nggak apa-apa, nanti Tuhan akan bawa naik. Jarang kita berpikir, jarang kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong bawa saya ke lembah Tuhan. Tuhan, saya nggak mau di atas bukit terus. Tuhan, saya berdoa supaya Tuhan bawa saya ke dalam lembah. Waktu saya persiapkan ini, saya lihat gitu ya, cari di konkordansi Alkitab, cari di Google gitu. Firman Tuhan itu saat bilang soal lembah, apa yang muncul di Alkitab? Saat bilang soal lembah. Dan kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, teman-teman di sini bawa Alkitab, boleh dibuka di 1 Raja-Raja 20 ayat 28. 1 Raja-Raja 20 ayat 28. Kisahnya di sini Ahab, raja Israel, lagi mau perang dengan Aram. Israel lagi mau perang sama Aram.
1 Raja-Raja 20 ayat 28. Saya bacakan di sini. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan. Oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Di ayat ini, orang Aram berpikir bahwa Allahnya orang Israel itu adalah Allah gunung. Jadi kalau kita melihat, ternyata ini sangat berkaitan. Saya ingat waktu dulu masih SD, waktu masih SMP, belajar pelajaran IPS. Pelajaran IPS belajar tentang agama gitu ya, belajar tentang kepercayaan. Dulu zaman bahula gitu, percaya tentang animisme, dinamisme, dimana percaya kepada roh-roh nenek moyang, dimana percaya kepada hal-hal yang besar, gunung besar, batu besar, pohon besar. Di sana itu ada, disitulah tempat-tempat untuk disembah. Dan ternyata di zaman Alkitab, di zamannya Israel dan Aram sedang berperang, hal ini juga yang dipercaya oleh mereka. Mereka percaya bahwa Allah itu nggak ada di mana-mana, bahwa Allah itu ada Allah yang berbeda-beda. Tentunya di sini kalau bilang soal Allah, Alkitab bilang pakai Allahnya A kecil. Allah di sini adalah Allah yang berkuasa cuman atas teritori-teritori tertentu. Dan orang Aram berpikir bahwa Allah Israel itu cuman Allahnya gunung, bukan Allah dataran. Kalau di bahasa Inggris dibilang, the Lord is a God of the hills, but He is not a God of the valleys. Bukan Allah lembah. Dataran yang dimaksud ini lembah. Dan kita bersyukur sekali bahwa Allah kita itu bukan cuma Allah di gunung. Allah bukan hanya ada saat kita di posisi menyenangkan. Allah bukan hanya ada saat kita dibawa naik ke posisi-posisi yang kita ada di atas, kita bisa memerintah, kita bisa melihat hal-hal itu dengan indah. Tapi Allah juga ada di dataran, ada di lembah, ada di masa-masa mungkin kita nggak enak. Bukan berarti saat kita di lembah, Allah itu jauh dan meninggalkan kita. Saat saya cari tentang definisi dari lembah, ternyata lembah itu adalah tanah rendah di kiri kanan sungai, di kaki gunung. Kata lainnya mungkin ngarai. Itu definisi dari lembah. Arti kata lembah. Jadi lembah itu bukan cuma sekedar tempat yang rendah, tapi lembah itu harus diapit oleh bukit, harus diapit oleh gunung. Dan lembah itu biasanya dialiri sungai, ada air yang mengalir di situ. Dan tentunya kalau ada air mengalir, kiri kanannya hijau. Jadi itu definisi lembah. Kalau cuman sekedar dataran rendah tanpa adanya gunung, itu bukan lembah namanya. Itu mungkin cuman sekedar padang rumput, rata, tidak ada apa-apanya, cuman rumput aja. Tapi kalau lembah, yang membedakan lembah dengan dataran itu gunungnya. Nah, di sini saya teringat tentang Mazmur 23. Saya percaya di sini juga ingat ya, lagunya itu, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang, ia menyegarkan jiwa. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya,
Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mazmur 23. Kalau di bahasa Indonesia dibilang sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Translation di dalam bahasa Inggris dibilang even though I walk through the darkest valley. Dalam lembah yang gelap, lembah yang paling gelap. Bahkan ada terjemahan lain itu dibilang in the shadow of death. Bayangan akan kematian. Dan saat saya mulai merenungkan firman Tuhan ini, saat saya mulai membaca lagi, melihat lagi, kenapa sih kok Daud itu menuliskan menuliskan Mazmur 23 seperti ini? Sering kita dengar bahwa saat kita ada di dalam lembah kekelaman, kita nggak takut karena ada Tuhan, ada gembala yang agung itu, ada gembala yang setia, ada gembala yang baik yang selalu bersama dengan kita. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Seringkali saat kita melihat ayat ini, kita melihat dari sudut pandangnya gembala dan domba. Jarang kita melihat dari sudut pandangnya lembah dan bukit. Ingat ya, tadi yang membedakan antara lembah dan padang rumput adalah bukit yang ada. Kalau tidak ada bukit, tidak ada lembah. Kalau tidak ada bukit, tidak ada lembah. Jadi antara bukit dan lembah ini sangat dinamis dan sangat berkaitan, sama seperti kehidupan kita. Seringkali kita bilang, kita dengar, kita merasa bahwa kehidupan ini seperti roda, ya benar. Seringkali kita merasa bahwa kehidupan ini seperti sebuah perjalanan, kadang ada naiknya, kadang ada turunnya. Yes, benar. Hari ini saya mau bilang kehidupan kita ini seperti naik gunung dan masuk ke dalam lembah. Kalau tidak ada gunung, tidak ada lembah. Justru karena ada gunung itu, lembah itu ada. Mari kita bayangkan, kita kaitkan gunung itu posisi yang baik, kondisi yang nyaman, kondisi yang stabil, kondisi yang terang, kondisi yang sangat di atas gitu ya. Dibandingkan dengan lembah, kondisi yang di bawah, nggak kelihatan apa-apa, gelap. Kalau firman Tuhan bilangnya lembah kekelaman, shadow of death, dibayang-bayang maut, dibayang-bayang kematian, menyeramkan sekali. Kalau tidak ada hal yang baik, kita tidak bisa melihat hal yang buruk. Barusan aja sebelum saya berangkat tadi, saya dan istri ke rumahnya Mami dan kita ngobrol-ngobrol, cerita-cerita tentang kehidupan. Mami cerita bahwa oh ya, zamannya Mami saya kecil itu satu-satunya orang Kristen di rumah. Dan akhirnya karena sekolah di sekolah Kristen gitu ya, jadi orang pertama yang kenal Kristus. Dan akhirnya melalui kehidupannya di rumah, menginjili orang-orang di rumah, menginjili kakak-kakaknya, menginjili orang tuanya. Dan akhirnya bersyukur satu keluarga kenal Kristus. Dan cerita-cerita Mak bilang bahwa ya dulu waktu tumbuh besar tidak merasakan bahwa hal-hal tersebut yang dilalui itu susah, merasanya ya biasa aja. Tapi saat sekarang melihat kembali ke masa lalu, merasa bahwa oh, ternyata waktu-waktu itu adalah struggle, ternyata itu posisi di bawah. Sama halnya dalam kehidupan kita. Saya dilahirkan di dalam keluarga yang mengenal Tuhan. Ayah saya seorang evangelis yang luar biasa, evangelis yang jadi berkat, bukan hanya untuk Madiun, bukan hanya untuk Surabaya, tapi untuk Indonesia dan juga bangsa-bangsa.
Saya bertumbuh besar tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah. Ayah saya meninggal waktu saya 16 bulan. 16 bulan itu masih tidak ada ingatan apa-apa. 16 bulan itu masih bisa dihitung bayi lah ya. Jalan masih tidak teteh, ngomong juga masih belum bisa. Kehidupannya kok enak ya? Saat mulai kehidupan kita dibandingkan dengan kehidupan orang lain yang kelihatannya lebih enak, sepertinya kehidupannya mereka itu ada di atas gunung, sedangkan kita di bawah sini di lembah. Hal yang kedua yang saya pelajari dari firman Tuhan, ternyata ada di lembah itu menyeramkan. Karena dibilang lembah ini kayak shadow of death, seperti bayangan kematian, bayangan maut. Dibilang darkest valley, lembah kekelaman. Di bayangan saya sebagai seorang domba, meskipun dibawa sama gembalanya yang baik ini, kalau kita ada di posisi gelap, menyeramkan, saya bayangkan gitu ya, kalau misalnya di Mazmur 23 itu, dari dibawa dari padang yang berumput hijau, di air yang tenang, tiba-tiba kondisi berubah. Kondisi yang tadinya sepertinya nyaman, ada gembala di situ, kondisinya semua hijau, bisa tidur-tiduran, rumputnya empuk, nyaman sekali. Harus tinggal ada air yang tenang, bisa minum dari air itu. Bayangin coba misalnya kondisinya sangat enak, dengar air gemericik, ricik, semuanya tenang. Tiba-tiba kondisi berubah, gelap, hijau sudah tidak jadi hijau lagi. Yang tadinya gunung-gunung itu kelihatannya cantik, berubah cuma jadi seperti tembok yang hitam, mencekam di kiri kanan, besar sekali. Nggak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin bisa saja di sisi gembala ini membawa masuk ke dalam gua yang sampai dibilang seperti lembah kekelaman, seperti shadow of death. Mungkin gunung-gunung itu bisa seperti mengintimidasi, saking besarnya. Seakan-akan kondisi di bawah ini tidak mungkin untuk kita bisa melewati gunung-gunung itu. Sampai lagu yang kita nyanyikan bagai Raja Wali, kalau bisa ini terbang gitu loh, kayak Raja Wali melewati, bukan cuma sekedar melewati gunung, tapi melewati langit. Karena saat posisi kita di bawah, di lembah, melihat gunung-gunung yang besar, gunung-gunung yang hitam,
mencekam, kita berasa kayak aduh nggak bisa kemana-mana. Apalagi kalau sudah hitam, tinggi, gelap, kita merasa lemah, nggak bisa melewati itu. Tiba-tiba datang angin. Kalau di lembah itu anginnya kuat. Kalau di lembah itu dingin saat angin datang. Merasa nggak berdaya, merasa Tuhan, kondisiku kok seperti ini. Saya ada di lembah, nggak bisa kemana-mana. Kanan gunung, kiri gunung, nggak kuat Tuhan. Naik gunung nggak kuat Tuhan. Aku ini cuma domba. Seakan-akan merasa kayak trap, berasa seperti sudah nggak bisa kemana-mana. Kanan gunung, kiri gunung. Kalau jalan terus, ya menyeramkan Tuhan. Ini lembah kekelaman. Saat ada di posisi lembah, yang pertama tadi, kalau tidak ada gunung, tidak ada lembah. Saat di lembah, yang dirasakan adalah ketakutan. Dan yang paling bencekno, lembah itu panjang. Nggak ada yang namanya lembah itu cuma pendek. Kalau cuma tempat yang rendah dan pendek itu namanya lubang. Yang namanya lembah itu diapit bukit-bukit dan panjang. Panjang, rendah, diapit bukit-bukit, menyeramkan. Itu lembah. Kalau dibayangin Tuhan di dalam lembah, Tuhan di lembah, itu kok kayaknya enggak mungkin ya. Kalau bilang gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku, ya cuman sekedar menghibur Tuhan. Cuman sekedar menghibur aja. Ya wes, Mazmur 23, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Aku tetap ada di lembah, tetap mengerikan, tetap tidak enak, tetap tidak nyaman, tetap sepertinya tidak ada jalan keluar, sepertinya tidak ada solusi. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku, cuman mungkin sekedar untuk menghalau binatang-binatang buas kalau lagi datang mau menyerang aku. Nggak ada jalan keluarnya lah. Terus Tuhan gimana ya? Tapi sebenarnya kalau kita kembali lagi ke Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Kalau Bapak Alkitabnya boleh dibuka di Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Ayat 2 sampai 4. Mazmur 23 dibilang, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ternyata lembah kekelaman itu posisinya tidak berbeda sama sekali dengan padang yang berumput hijau, dengan air yang tenang, dengan tempat yang menyegarkan jiwaku. Saya sempat cari online gambar tentang lembah itu sebenarnya seperti apa. Apakah memang setiap lembah itu ada airnya? Apakah memang setiap lembah itu seperti yang digambarkan? Ternyata ada lembah yang tidak ada airnya. Tapi lembah yang tidak ada airnya ini tetap posisi yang paling rendah, paling hijau. Tetap 26 dibilang tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saya kalau jadi perempuan Kanaan, saya akan marah. Saya ini masih orang Tuhan. Jangan anggap saya sama kayak anjing. Tapi ayat 27, wow luar biasa sekali, dibilang benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Ngomong soal gravitasi, tetap jatuh ke bawah, tetap dapat remah-remahnya. Sama seperti lembah. Mungkin hidup kita bisa dibawa. Mungkin hidup kita terasa kayak Tuhan, sampai kapan aku selesai di proses di dalam lembah ini. Lembah ini sangat rendah, lembah ini sangat panjang, lembah ini menyeramkan, lembah ini tidak enak Tuhan. Lihat kanan, lihat kiri kayaknya serem sekali. Orang-orang di sekitar saya diberkati. Kenapa saya tidak diberkati Tuhan? Berkat-Mu ini mana Tuhan dalam kehidupanku?
Tapi lembah itu akan selalu mendapatkan air. Lembah itu akan selalu hijau. Pertanyaannya sekarang, siapakah Tuhan yang ada di dalam lembah? Apakah kita sendiri ini yang menjadi Tuhan di dalam lembah? Saat kita gagal melihat berkat-berkatnya, saat kita gagal melihat bahwa Allah yang besar itu, gembala yang agung itu, ternyata masih ada bersama dengan kita. Ternyata Tuhan di dalam lembah itu adalah masalah perspektif, sudut pandang kita. Apakah memang benar kita melihat Allah yang bersama-sama dengan kita, atau kita yang menjadi Allah atas kehidupan kita sendiri? Tuhan di dalam lembah hanya akan menjadi nyata saat kita bisa melihat gembala agung yang bersama dengan kita. Tuhan di dalam lembah hanya akan bisa kita lihat saat kita sudah tidak melihat diri kita lagi, saat kita sudah tidak melihat kondisi sekitar kita. Kalau kita melihat kondisi sekitar kita melihat gunung-gunung yang tinggi, gunung-gunung yang megah, gunung-gunung yang agung, kita mungkin bisa merasa bahwa Tuhan, hidupku tidak ada apa-apanya. Tuhan, hidupku ini sangat berkekurangan. Orang-orang di sekitarku, mereka ada di atas gunung itu. Engkau memberkati mereka dengan pohon-pohon yang besar mungkin, dengan hal-hal yang luar biasa, tapi Tuhan, aku ada di lembah. Aku tidak bisa apa-apa. Kita gagal melihat bahwa kondisi lembah ternyata kondisi yang terbaik, karena justru di lembah itu ada Tuhan yang bersama dengan kita, ada gembala yang agung bersama dengan kita. Gadamu dan tongkatmu, itu gada dan tongkat yang memberikan kekuatan. Ada kesetiaan Tuhan yang nyata di situ. Tuhan di dalam lembah. Jadi saya mau mengingatkan bagaimana kita melihat lembah. Itu bukan dengan cara kita melihat gunung-gunung di sekitar kita, bukan dengan cara kita melihat ketakutan yang kita alami, bukan dengan cara kita melihat seberapa panjang dan seberapa rendah kehidupan kita, tapi justru kita boleh melihat lembah itu sebagai padang rumput hijau yang dialiri air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku. Karena ternyata lembah itu adalah tempat terbaik untuk kita ada. Seringkali kita minta Tuhan, Tuhan, aku mau di atas gunung aja. Tuhan, aku mau kayak Raja Wali yang terbang di atas gunung-gunung mengatasi langit biru. Tapi kalau di atas langit biru, gembala itu di bawah. Gembala itu sama domba-dombanya. Jangan sampai kita jadi Raja Wali dan akhirnya kita merasa gagah, merasa bisa. Justru kita akan meninggalkan gembala yang ada di bawah bersama dengan domba-domba. Marilah kita ganti doa kita. Bukan Tuhan, bantu aku untuk melewati bukit ini, tidak. Tapi justru kita bicara, minta sama Tuhan, Tuhan, bawa aku kepada lembahmu, bawa aku ke Mazmur 23. Boleh orang bilang bahwa itu lembah kekelaman, tapi karena aku bersama dengan Engkau, lembah kekelaman itu berubah jadi padang rumput hijau yang dialiri air yang tenang, dan itu menyegarkan jiwaku karena aku tahu ada gembala agung yang bersama dengan aku, ada gadamu, ada tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Aku tahu aku tidak sendirian. Mungkin orang boleh bilang bahwa lembah kekelaman itu menyeramkan. Orang boleh bilang lembah kekelaman itu tidak enak. Lembah kekelaman itu rendah sekali. Lembah kekelaman itu mengintimidasi karena ada gunung-gunung besar. Tuhan, aku iri. No. Tapi justru lembah kekelaman itu yang aku kejar, Tuhan. Bawa aku ke lembah kekelaman. Tuhan, bawa aku ke dalam lembah-lembahmu. Terserah Tuhan, aku mau dibawa lembah mana. Mau lembah Dieng, mau lembah Bromo, mau lembah apapun, Tuhan, terserah. Bawa aku ke lembahmu, karena aku tahu saat aku di lembah, disitulah padang rumput hijau, disitulah ada air yang tenang. Dan terlebih lagi saat aku di lembah,
engkau bersama dengan aku, justru Allah ada bersamaku, bersama dengan setiap kita. Gembala yang agung, gembala yang luar biasa, yang mengasihi, yang rela turun ke dunia, mati di atas kayu salib, memberikan segala-galanya. Gembala yang agung sudah memberikan contoh. Dia tidak stay di atas singgasananya yang indah. Allah yang besar tidak stay di atas gunung-gunung, tapi justru Allah yang besar turun ke dunia, jadi manusia. Kalau saya boleh bilang, lembah itu kondisi yang paling rendah, kondisi yang paling tidak enak, paling tidak berdaya. Allah yang agung merelakan segala-galanya, kuasanya dilepaskan semuanya, diserahkan, jadi manusia yang mati, disalib, dicambuk, dicemooh, diludah, telanjang, digantung, mati sebagai manusia di lembah kekelaman, menggantikan saudara dan saya. Kalau Allah yang agung mau turun ke dunia, masakan kita tidak mau untuk ada di dalam lembah kekelaman? Karena ternyata justru lembah kekelaman adalah lembah sukacita, lembah kekelaman adalah lembah kemuliaan, lembah kekelaman adalah lembah yang penuh dengan penyertaan Allah. Sebuah pertanyaan yang bisa kita bawa pulang, yang bisa kita renungkan. Siapakah Tuhan di dalam lembah kehidupan kita? Apakah benar Tuhan yang besar, Yesus Kristus yang agung, Dialah yang menjadi Tuhan atas lembah-lembah kehidupan kita? Atau justru kita yang mengaku diri sebagai Tuhan atas lembah-lembah kehidupan kita? Musa tadi cerita bahwa justru saat menyerahkan pelayanan ini, tidak disupport lagi dari bisnisnya, justru disitulah Allah memberkati dengan berlimpah-limpah. Siapakah Tuhan di dalam lembah kehidupan kita? Apakah orang-orang di sekitar kita? Apakah kuat gagah kita? Apakah kekuatan finansial kita? Koneksi kita? Siapakah Tuhan di dalam lembah? Apakah benar-benar Tuhan itu yang menjadi Raja? Apakah Tuhan itu yang menjadi Gembala Agung di lembah kehidupan kita? Atau kita masih bersandar kepada kekuatan kita sendiri untuk menghadapi lembah-lembah kehidupan? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas pimpinan-Mu, atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Gembala yang agung. Engkau berjalan bersama dengan kami di setiap musim kehidupan kami. Engkau boleh bawa kami ke atas bukit, Engkau juga bawa kami ke dalam lembah yang kelam, yang menyeramkan. Tapi kami bersyukur Bapa, ternyata justru di dalam lembah itu ada padang rumput hijau, ada air yang tenang yang boleh menyegarkan jiwa kami. Ajarkan kami Tuhan untuk melihat lembah kehidupan kami sebagai tempat di mana Engkau bertahta, di mana Engkau benar-benar membimbing kami, menuntun kami, memproses kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk boleh melihat kondisi kami, kondisi lembah, kondisi yang mungkin rendah, kondisi yang mungkin tidak nyaman, yang menakutkan. Kami boleh melihat bahwa disitulah Engkau ada, disitulah Engkau yang terus membimbing kami, disitulah Engkau nyata sebagai Allah yang terus mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Ada rumput yang hijau memberikan nutrisi kepada kami, ada air yang tenang yang menyegarkan jiwa kami
saat kami merasa kami kelelahan, saat kami merasa bahwa kami haus, saat kami merasa bahwa kami membutuhkan Engkau, Engkau ada bersama dengan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk memiliki perspektif yang daripada Engkau sendiri. Kami boleh melihat bahwa ternyata lembah adalah posisi terenak, posisi terbaik, karena justru disitulah berkat-berkat-Mu dicurahkan, disitulah penyertaan-Mu ada. Tuhan, bentuklah kami, proses kehidupan kami, biarkan kami menjadi domba-domba-Mu yang taat, yang setia, yang bisa melihat lembah sebagai tempat terbaik dalam kehidupan kami.